menempuh jarak 2045 km dengan jalan darat dari Medan hingga Pelabuhan Bakahuni, Lampung, bukanlah perjalanan yang singkat untuk melihat dinamika peradaban kemanusiaan yang terjadi setelah 77 tahun Indonesia merdeka. Jalanan yang mulus adalah saksi bahwa program pembangunan memang dijalankan. Selama lebih 50 jam, saya dan Bung Kamal Nasution dari Forum Sastrawan Deli Serdang menapaki dinamika peradaban itu melalui jalan raya lintas timur Sumatera. Kami melihat tanda-tanda, membaca kemajuan, dan mencakapkan kehidupan sosial masyarakat yang terjadi di sepanjang jalan yang kami lalui. Akhir Mei 2022 lalu, dari pintu tol Tanjung Merawa kami meluncur dan keluar di pintu tol Tebing Tinggi, lalu menuju Kecamatan 50, terus ke Kisaran, Aek Kanopan, Rantau Prapat, Aek Nabara, Kota Pinang, dan masuk ke pintu tol Dumai menuju Kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru kami menuju ke Jambi dan akhirnya tembus ke Palembang, Sumatera Selatan. Dari kota Palembang, kami akhirnya masuk ke pintu tol Kayu Agung dan akhirnya sampai di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Perjalanan lintas timur dari Medan, Sumatera Utara menuju Pelabuhan Bakahuni melewati 4 provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dan selama perjalanan, kami tidak hanya melihat, tapi juga mencatat banyak hal tentang peradaban kemanusiaan. Menyusuri lintas timur Sumatera di siang hari menuju Bakahuni adalah perjalanan yang menyenangkan. Jalanan relatif mulus dengan para pengguna jalan yang relatif taat aturan. Hanya saja di beberapa titik masih terdapat kesemrawutan, utamanya di sejumlah pasar yang ada di kota-kota kecamatan. Tapi di malam hari, tak semua orang berani melintasi jalan lintas timur Sumatera. Pengemudi membutuhkan kewaspadaan yang tinggi, bukan saja karena jalanan sepi dan diapit oleh hutan atau kebun-kebun yang gelap gulita, tapi juga karena aspal jalanan yang mulus sering membuat pengemudi tidak awas. Jalan lintas Sumatera atau Jalinsum adalah jalan nasional yang membentang dari ujung selatan Pulau Sumatera atau tepatnya di Pelabuhan Bakahuni, Provinsi Lampung, hingga ujung utara yakni Kota Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jalan ini membentang kurang lebih 2.508,5 km. Jalan lintas Sumatera sendiri sesungguhnya terbagi menjadi 4 jalur, yaitu Jalan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Sumatera, Jalan Lintas Timur Sumatera, dan Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera. Jalan lintas Sumatera mulai dibangun tahun 1965 pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Pembangunan jalan lintas Sumatera yang dianggap sebagai proyek nasional maharaksasa pada masa itu dilaksanakan sepanjang 2.400 km dan dibagi dalam 8 proyek serta rampung dalam waktu 10 tahun. Seiring waktu dan pergantian pemerintahan, perbaikan atas jalan lintas ini terus dilakukan hingga sekarang. Karena itulah, menyusuri jalan lintas timur Sumatera, kami menemukan banyak hal menarik, terutama terkait penyebaran penduduk. Di Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan misalnya, tak sedikit kami temui warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang berhasil membaur dengan penduduk asli setempat.
Mereka membuka usaha seperti warung nasi, atau toko kelontong, atau bengkel motor, atau bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan, dan lain-lainnya. Tak ada sekat suku, tak ada sekat agama, tak ada perbedaan. Semua adalah Indonesia. Hal lain yang menarik dari perjalanan menyusuri lintas timur Sumatera adalah bahwa hampir semua masjid di sepanjang lintas timur kini menyediakan ruang istirahat untuk para musafir dengan menyediakan dispenser air minum dan menyediakan kamar mandi yang bersih. Ini tentu saja salah satu dampak positif dari jalan mulus lintas timur yang cukup bagus ini. Dirgahayu 77 tahun kemerdekaan Indonesiaku. Salam. Supir saya.